pertanyaan Kak Irham ya. Bagaimana kalau misalnya VTuber ini diamond semua? Mau kemana VP-nya dijual, siapa mau beli gitu loh. Oh iya. Nah itu perlu dijelaskan kayaknya. Oke. Mohon maaf, prokes kita tetap jalani. Iya. Mudah-mudahan info ini akan menambah semangat bagi VTuber di Indonesia. Jadi pertanyaan Pak Reka ini sebetulnya sebetulnya tidak harus dijawab. Begitu ya. Ya seharusnya. Cuma karena ini menyangkut ada pertanyaan di dalam komentar, artinya yang pertama saya jawab itu, Diamond itu punya syarat. Syaratnya itu 20 referral, itu 80.000 exposure tim besar. Maksudnya kadang-kadang ada ya, jadi exposure tim besarnya 80.000 orang, terus exposure tim kecilnya 20.000 orang. Artinya 100.000 orang dalam satu referral di bawah orang tersebut. Saya kira mungkin saat ini kita 100 saja setengah mati. Artinya mau 100.000 itu ya kita membutuhkan waktu lama. Mungkin itu tercapai karena apa? Karena posisi jaringannya jalan. Dan pada awal VTube buka itu nggak ada urusan duit, tapi urusan jaringan. Artinya gini, kita mau beli VP juga pada waktu itu jelas nggak ada orang yang punya VP. Artinya dia jalankan jaringan. Jadi jaringan dari awal dia jalankan itu mungkin dia sudah data 20 orang ke bawah itu, 20 orang ini tolong kamu siapkan 20 orang ke bawah ke Mamus, sehingga jaringan ini akan jalan. Ya dari 20 orang itu punya 20, otomatis kan 400 orang. 400 orang punya 20 kan sudah 8.000 orang. Begitu juga seterusnya sampailah 100.000, 80.000 tim besar dan 20.000 tim kecil. Artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadi diamond semua. Itu satu. Diamond itu komposisinya dia mendapatkan gratis itu langsung klik bintang 6. Jadi artinya diamond itu klik bintang 6 ya posisinya dia berpenghasilan kalau saat ini ya belum diamond banyak di Indonesia ini cuma ada 82 orang. Diamond. Indonesia berapa tuh? 82 orang. Penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia 260 juta ke atas. 277 juta ke atas. Artinya udah kebayang bahwa posisi diamond itu sangat berat bagi kita sebagai VTuber. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita bekerja keras, bekerja cerdas, otomatis jaringan kita jalan dan kita sampai ke tujuan. Nah di sini reward kita sebagai pemegang peringkat diamond itu ya jelas posisi saat ini sudah mendapatkan 300 VP per hari. Itu income pasif. Nah jadi artinya dari mana gajinya untuk diamond kan gitu kan? Gajinya diamond yaitu penjualan seluruh Indonesia itu otomatis ada pemotongan. Yang tidak punya referral pemotongannya 50%. Oh gitu. Yang punya referral 4 sampai 7 itu 35%. Terus 8 sampai 20 dan ke atas itu sekitar 30 dan sampai 25% dan seterusnya. Nah di sini kalau kita merasa bahwa diamond ini berat dan memang peringkatnya ini tertinggi dan ini mendapatkan salary yang besar, otomatis income pasif yang besar ini tidak semua orang bisa. Artinya saat ini pun posisi diamond semua kita tetap bisa menjual poin kita. Kenapa? E-commerce akan segera launching. Oh gitu. Jadi e-commerce ini menunjuk untuk buangan ini. Untuk buangannya nih orang kalau beriklan di VTube itu tidak pakai dolar. Tidak pakai dolar, maksudnya tidak pakai dolar, dia pakai poin. View point itu dia harus beli. Gitu. Ya otomatis sekarang ada salah satu permintaan Viewpoint kemarin sampai 200.000 VP. 200.000 VP bayangin. Artinya 2,8 miliar itu dia mau siapkan, mungkin dia mau beriklan dari hari pertama sampai 1 tahun itu mungkin 151 hari, hitung aja 1 tahun berapa. Artinya dia siapkan. Kalau kita semuanya diamond, kita harus 1 hari kita harus jual 2.000 sampai 5.000 VP atau 50 dolar. Otomatis karena ada yang mau beriklan dia harus beli poin. Ya. Tidak menutup kemungkinan, tidak pernah yang namanya orang itu tidak mau beli karena dia ada unsur e-commerce tadi. Nah, jadi artinya kita jangan ragu. Dan ketentuan juga dari pihak VTube, walaupun saya bukan sebagai manajemen VTube, tapi kita sebagai VTuber ini kita punya analisa. Itu ada himbauan dan langsung dari pihak manajemen VTube. Apabila dalam waktu 1 kali 7 hari, artinya
Dalam 7 hari, dalam seminggu itu tidak ada yang beli, itu pihak VTube yang beli langsung. Tapi nggak bakal terjadi. Nah itu kalau terjadi 7 hari Tidak nggak ada terjual. yang beli, tidak terjual, pihak VTube sudah memberikan himbauan bahwa itu tidak akan pernah orang yang menjual itu tidak ada pembeli. Justru sekarang susah VP ya. Sekarang ini 10 VP itu aja ada 10.000 orang mau nunggu ngantri. Nah kalau mau tahu nih, pengen tahu nih, ini data yang kami terima itu dari dalam grup VTube ya. Ini loh jumlah yang peminatnya yang belum mendapatkan VP. Dari Orang, 10 sampai dengan 200 dan seterusnya. Nah ini Nanti tabelnya. datanya ada tabel. Jadi itu Pak Iram ya, masalah mencapai peringkat bagaimana diamond itu nggak semudah itu aja ya. Itu pun bagaimana kinerja daripada para VTuber menjalankan misinya. Satu, terus dua, kan ada kemungkinan yang mereka ragu ya, mereka takut-takut. Ya. Jadi untuk mencapai posisi bagaimana kalau diamond itu bukan tidak mungkin, tapi jauh dari kemungkinan ya. Jauh dari kemungkinan bahwa member itu akan jadi diamond semua. Karena kita juga lihat dari pebisnis jaringan lainnya juga nggak semuanya kan berhasil semuanya ya. Nah, jadi itu kita kalau menyikapi katakan tadi kekhawatiran bagaimana diamond itu ya itu dia. Bagaimana kalau ke diamond semua? Nah, yang keduanya pilihannya bagaimana kalau nggak diamond semuanya? Nah, jadi ada dua pilihan gitu. Jadi kalau kita selalu melihat sesuatu itu dua sisi. Ya, negatif positif, bisa tidak, mungkin tidak, macam-macam gitu ya. Nah, ini lagi saya kira untuk bahas masalah ini udah jelas ya. Tambahan satu. Kalau kita semua diamond, bagaimana cara jual? Terus kalau kita semuanya sudah berpoin banyak, bagaimana cara jual? Nah, artinya kesimpulan akhir bahwa penjualan kita itu tidak dibeli oleh referral atau tidak dibeli oleh member, maka dalam tempo 1 minggu itu akan dibeli oleh VTube. Oke. Itu jelas. Kalau kita sudah mau menjual ya. Mau jual. Artinya sekarang orang ini mau beli aja sudah ngantri sekian puluh ribu orang itu ya. Saya rasa di atas 100 ribuan. Ya, artinya sesuatu hal yang tidak mungkin. Itu pun kalau terjadi pihak VTube sudah menyiapkan himbauan bahwa 1 minggu tidak dibeli oleh pihak referral atau member akan dibeli langsung oleh pihak VTube. Dan pembelian itu tujuannya apa? Bukan untuk jadi uang. Pembelian itu nanti pada saat ada yang beriklan, visi misi kita kan ada mengarah Asia Tenggara sampai ke Asia. Artinya nanti ada perusahaan di Jepang yang mau beriklan dia beli poin karena tidak ada yang jual dari pihak member karena tidak lengkap tadi, maka pihak VTube membeli dan poin itu yang diserahkan kepada pihak iklan. Artinya udah jelas bahwa sesuatu yang poin banyak dan diamond itu tidak akan mungkin poinnya tidak bisa terjual. Oh gitu. Nah jadi itu ya buat sedikit edukasi ya. Ini di sini hanya opini kita karena memang secara sistem operasionalnya kayak gimana pihak manajemen yang lebih ini ya. Nah namun kita sebagai VTuber juga untuk menjalankan misi ini memang ya banyak mungkin yang masih ragu itu menggunakan yang aplikasi gratisan ya. Nah, tapi juga banyak yang sudah melakukan fast track karena tahu peluang yang ada di VTube ini sungguh besar ya. Termasuk Pak Iram ini satu keluarga ikut semua gitu. Pertama anak-anaknya pada nggak mau dengerin ya. Nah seperti video saya sebelumnya ya 10 orang yang akan membuat menentukan kapasitas penghasilan Anda ini dibuktikan dari keluarganya Pak Iram ini. Jadi anak-anaknya banyak yang kemana ngeledekin gitu loh. Nih mama papa ngapain sih gitu loh main-main ini jadi korban VTube sekarang ya. Anak-anaknya semuanya 4 ya. Nah, ikut semua dan mereka melakukan sebuah fast track ya. Ada juga anak yang sekarang pengacara ya. Yang tertua itu artis sinetron. Artis sinetron. Namanya siapa tuh? Namanya Tami Ireli. Saat ini sedang syuting itu Tiara Cinta. Tiara Cinta. Segera coming soon di Antv. Itu juga keluarga saya sudah jalan ya. Terus yang kedua advokat, pengacara. Yang ketiga calon advokat. Yang keempat itu baru selesai dari Fakultas Hukum. Ya. Nah, jadi
di sini kalau di VTube ini bukan lagi jangan dijadikan polemik lagi ya. Kalau misalnya nggak suka, nggak setuju ya sudah, nggak usah digunakan, nggak usah bergabung ya. Yang jelas anak saya dulu pernah bilang waktu kita pertama kali berdua, orang tua ini kok main HP terus, umur sudah di atas 50. Dia langsung tanya, dia minta doa sama yang kuasa, ya Allah mohon sadarkanlah orang tuaku, sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Artinya memang ada haters dan lain sebagainya untuk memberikan doa anaknya yang nggak setuju, terus dia doakan supaya bapaknya sadar kembali, kembali ke habitat, tidak lagi ngurusi VTube atau tidak lagi mengurusi aplikasi. Nah, ternyata sekarang malah justru yang berdoa itu dibukakan oleh Allah anugerah, dia malah justru sekarang menanya, Pak ini betul-betul bisa menghasilkan? Ya inilah salah satu bisnis peluang kita ke depan, karena saat ini era digitalisasi, tidak ada istilah cash. Jadi kita semuanya menggunakan artinya kalau nanti suatu saat kita di Jakarta, posisi lagi makan di rumah makan mewah, baik di KFC dan lain sebagainya. Kalau e-commerce sudah launching, otomatis HP kita ini berfungsi. Kalau orang punya uang belum tentu dia punya poin. Tapi kalau punya poin sudah pasti sudah masuk ATM-nya di dalam aplikasi. Artinya ini bisa digunakan di seluruh yang kerjasama sama VTube. Bisa menggunakan barcode. Nah, inilah era ke depan. Artinya digitalisasi ini kita jangan sampai tertinggal. Kalau terminal pertama kita sama-sama gabung, nanti berpikir galaunya lebih banyak, orang sudah melangkah menuju terminal akhir, yang terminal awal ini tadi tetap tertinggal. Tapi ya itu sebuah pilihan. Ya. Nah, terus juga kemarin kayaknya ada komentar, kenapa banyak haters yang menghujat istilahnya, mengasih komentar ataupun menanggapi dengan negatif VTube ini, bahkan ada yang mungkin menggunakan kata yang nggak etis gitu ya. Kenapa itu tidak ditindak? Anda kan seorang sarjana hukum. Nah, gue menanggapi pertanyaan begini nih. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu terlalu ringan menurut saya. Kalau ada unsur tindak pidana, ada undang-undangnya, apalagi sekarang kan gencar undang-undang ITE itu. Artinya orang itu sudah siap beresiko. Ya, kalau kita dari sisi hukum, artinya kalau dia melakukan sesuatu yang dia share yang tidak terbukti, saat ini kan kita sedang proses nih. Kalau perizinan ini dalam kondisi keluar, NIB sudah keluar duluan, perizinan keluar, maka siap-siap. Kalau sekarang kita melakukan tindakan hukum sebelum kita bukan kita ya, maksudnya dari manajemen artinya kalau sekarang kita melakukan tindakan hukum dengan mengcounter pihak hater untuk yang melakukan umpamanya fitnah dan lain sebagainya, itu tidak akan kita lakukan saat ini. Tapi nanti tunggu saatnya manajemen itu akan lebih dari pemikiran kita sebagai VTuber. Jadi kalau kami ini, para VTuber ini, ya masa bodoh aja lah. Orang mau ngatain apa, mau menanggapi apa secara negatifnya, kita nggak mau ambil pusing. Yang penting satu, action ya. Mereka pun dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Ya masing-masing ada porsi. Seperti yang saya bilang tadi di awal, selalu ada dua sisi. Ya, sisi negatif, sisi positif ya. Jadi itu buat menjawab pertanyaan saya, lupa kemarin pertanyaan siapa, nanti saya cek lagi di kolom komentar ya. Nah terus hal apa lagi kayaknya yang perlu kita sampaikan lagi nih? Saat ini tepat di tanggal 3 Februari ya? 3 Februari itu kita update posisi versi 2.1.5. Artinya saat ini memang ini ada semacam kekagetan dari seluruh member yang tidak terbiasa untuk mengolah aplikasi yang namanya update. Artinya mereka masih berpikir, ini buat apa update, itu nyusahin kita mau kerjakan jalan misi. Update ini ada sesuatu yang harus kita ikuti. Makanya tadi kalau di era digitalisasi, sesuatu yang baru itu jangan kita lepaskan. Ikuti, jalani. Ada hal tertentu kan punya upline. Nah, tanyakan dengan upline. Kalaupun upline-nya masih juga terkendala, artinya kita dari pihak channel Reka Reksa siap membantu untuk supaya yang namanya update bisa lancar. Apalagi yang namanya do down itu kalau salah aja kita ketik, kalau Inggris dia ketik Indonesia otomatis ditolak. Indonesia kita ketik Inggris pun ditolak. Ada koma tapi tidak dipakai ditolak. Ada spasi
yang kebetulan kita kelebihan spasi 1 ditolak. Pokoknya intinya di copy paste aja ya. Intinya copy paste, silakan langsung klik dan kirimkan atau submit. Ya. Selesai. Nah, di sini kita menikmati yang namanya versi baru, versi 2.1.5, itu pasti ada sesuatu baru dari pihak manajemen Fitup. Tidak mungkin yang namanya update itu yang tidak ada pengembangan. Nah, saat ini pengembangannya untuk regulasi. Artinya peraturan ini boleh dilakukan sama VTuber dan tidak boleh dilakukan oleh VTuber. Jelas. Nah, jadi clear. Sekarang ke depan ini salah satu tanda-tanda kalau namanya untuk urusan agama seperti kita Islam Muslim, tanda-tanda kiamat kan sudah jelas. Sesuatu itu hal-hal yang negatif itu biasanya mengarah ke sana. Ada tanda-tandanya. Sekarang tanda-tandanya bahwa VTuber akan dilakukan legal dan akan segera launching e-commerce, tanda-tandanya saat ini 2.1.5 itu sudah kondisi update dan kita sudah siap tempur. Jadi sudah siap tempur posisi versi baru, berarti kita nanti pada saat e-commerce di launching, ya kita semua VTuber akan merasakan bagaimana nikmatnya menjadi VTubers di Indonesia. Nah, terus juga mengenai tadi syarat ketentuan itu, tadi saya sempat nonton juga Pak Ilham ya. Jadi mengatakan bahwa hati-hati dengan haters. Ini sebenarnya syarat ketentuan ini tidak berlaku kepada pihak eksternal. Tapi kita sebagai pengguna aplikasi VTube tidak boleh melanggar seperti yang dipersyaratkan dan seperti yang ditentukan oleh pihak manajemen. Jadi nggak berlaku untuk pihak eksternal, nggak ada urusannya pihak eksternal. Ya. Makanya kita membuat surat pernyataan. Saya menyatakan, menyetujui, memahami dan menyetujui ketentuan itu. Jadi kira-kira itu aja Kak Irham, obrolan kita karena sedikit lagi udah mau masuk maghrib ini, kebetulan dekat masjid udah mulai ada suara-suara ya pengajian. Mungkin saya perlu closing statement? Ya silakan Kak Irham. Oke, jadi terima kasih Pak Reka yang luar biasa bersusah payah untuk membuat channel Reka Reksa ini menjadi subscribe-nya semakin bertambah. Tujuannya tidak nomor 1 dari subscribe, tapi tujuannya sampai yang namanya pembelajaran, edukasi, hal-hal yang mulai kita merasakan galau dan lain sebagainya dari serangan-serangan di samping kanan kiri. Nah, inilah bukti bahwa Reka Reksa ini peduli terhadap VTuber Indonesia supaya tidak terganggu batinnya. Kalau seandainya dia baru bergabung di Januari, itu pasti akan terganggu karena dia bukan orang yang sudah berjuang dari awal. Nah, kalau sudah berjuang dari awal, minimal dia berjuang dari April sampai saat ini, insya Allah mudah-mudahan mereka tidak akan goyang. Nah, edukasi yang dari kita yang tidak akan goyang ini akan saya sebarkan ke seluruh VTubers yang ada di Indonesia. Yakinlah sesuatu yang baik itu akan kita terima baik. Artinya kalau kita menanam pasti akan menuai hasil. Nah, kita jerih payah, kita capek, kita menjalankan misi dengan kondisi memang betul-betul kita berharap income yang kita terima adalah income yang halal. Nah, insya Allah mudah-mudahan para VTubers sekalian tetap semangat. Mudah-mudahan Pak Reka ini tetap akan melanjutkan video-videonya yang ke depan, walaupun mungkin bintang tamunya akan berpindah mungkin suatu saat. Upline saya yang di Jakarta akan saya tampilkan di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu. Itu saja. Pak terima kasih Kak Irham waktunya. Beliau ini memang sibuk. Beliau ini ngajak keluarga, anak cucu ke rumah nih, main ke rumah ya. Jadi saya biasanya melakukan membuat rekam video ini di meja kerja, tapi saya pindahkan nih ke meja makan. Oke, Kak Irham. Nanti kita akan bahas lagi sekiranya ada hal-hal yang bisa kita update. Jadi buat para viewers di channel YouTube saya ini, sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak mengenakan, kami mohon maaf. Sama-sama, saya mohon maaf juga. Segala kita namanya manusia ini pasti selalu ada kekurangan. Next kedepannya semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi apa yang kita sampaikan di channel YouTube Reka Reksa ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya bersama Kak Ilham, juga mungkin dengan nanti ada bintang tamu lagi, saya bilang bintang tamu ya di channel YouTube saya ini. Amin. Bravo VTuber Indonesia, go Diamond.